Salam, selamat pagi saudara sekalian, selamat Paskah. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, Matius 27 ayat yang ke-38. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Puncak salib Kristus. Salib adalah salah satu bentuk hukuman mati yang dipakai oleh bangsa Romawi untuk menghukum mati penjahat-penjahat besar, menghukum mati pemberontak-pemberontak yang ada di dalam kekuasaan dari kekaisaran Romawi. Banyak bangsa yang ada di bawah imperium Romawi, dan pada saat itu orang-orang yang berpotensi untuk memberontak, penjahat-penjahat besar, selalu disalibkan dengan hukuman mati, ciri khas dari Romawi ini. Dan saudara-saudara, Tuhan kita Yesus Kristus dihasut, difitnah, dan dianggap sebagai pemberontak, orang yang akan memberontak terhadap kekaisaran Romawi. Dan dengan fitnahan dari imam-imam besar dan ahli-ahli Taurat, dia akhirnya dihukum mati di atas kayu salib. Saudara-saudara, seringkali kita melihat salib hanyalah sebuah penderitaan akhir atau puncak dari penderitaan Tuhan Yesus, yaitu dia tergantung di atas kayu salib. Tetapi saudara, sebenarnya di puncak salib Kristus kita bisa melihat beberapa hal di sana. Yang pertama, di puncak salib Kristus kita bisa melihat di sana ada puncak pemberontakan manusia. Ketika Tuhan menciptakan manusia yang pertama, Adam dan Hawa, lalu menempatkan mereka di Taman Eden. Tuhan lalu memberikan perintah kepada mereka, semua buah yang ada dalam taman ini boleh kamu makan, tapi buah pengetahuan yang baik dan yang jahat tidak boleh kamu makan, karena pada saat kamu memakannya kamu akan mati. Saudara-saudara, pada kenyataannya Adam dan Hawa kemudian memakan buah itu, dan mereka akhirnya diusir, terpisah dari hadirat Allah selama-lamanya. Saudara-saudara, Adam dan Hawa ini bukan sekedar tentang buah, ini bukan sekedar pelanggaran terhadap hukum Allah, tetapi lebih dari itu. Ini adalah puncak pemberontakan dari manusia. Manusia tidak mulai taat kepada Allah, manusia berusaha untuk sama seperti Allah. Dan ini adalah puncak pemberontakan manusia yang paling menjijikan Allah, yang paling membuat Allah murka. Dan sejak itu manusia terpisah dari hadirat Allah. Di atas salib Kristus kita bisa melihat puncak pemberontakan dari manusia. Saudara-saudara, di atas salib Kristus juga kita bisa melihat puncak murka Allah. Allah yang awalnya begitu mengasihi manusia, tetapi setelah manusia memberontak terhadap keputusan-keputusan, hukum-hukum Allah, Allah kemudian murka. Allah adalah Allah yang kudus, Allah yang tidak bisa bersatu dengan dosa. Dan ketika manusia pertama, Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa, maka Allah tidak bisa bersatu dengan mereka. Dan karena dosa mereka, itu membangkitkan murka Allah. Yesus Kristus datang, dia naik ke atas kayu salib. Dan di atas kayu salib kita bisa melihat puncak murka Allah. Ketika Allah tidak bisa bersatu lagi dengan anak tunggalnya yang begitu dikasihinya. Karena pada saat di atas kayu salib, Kristus menjadi perwakilan orang berdosa. Dan puncak dari murka Allah ini kita bisa melihat ketika bagaimana Allah Bapa meninggalkan Yesus Kristus. Dan ketika Allah Bapa meninggalkan Yesus Kristus sebagai perwakilan orang berdosa, Yesus Kristus berteriak dengan suara yang begitu tragis, suara yang begitu memelas. Eli, Eli, lama sabachthani. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena di atas salib, puncak murka Allah tidak bisa bersatu dengan dosa. Karena itu, sebagai perwakilan orang berdosa, Allah harus meninggalkan Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus menjadi perwakilan orang berdosa, menjadi perwakilan saya dan saudara. Tapi saudara-saudara, di atas salib kita bukan hanya bisa melihat puncak pemberontakan manusia, bukan hanya bisa melihat puncak murka Allah, tapi di atas salib juga kita bisa melihat puncak kasih Allah. Bagaimana Allah yang adil itu, dia harus menghukum setiap dosa, tetapi Allah yang kasih itu juga, dia ingin mengampuni semua manusia yang berdosa. Karena itu
Dia mengutus anak tunggalnya Yesus Kristus datang untuk menebus kita dengan cara menderita di atas kayu salib. Di atas salib kita bisa melihat puncak dari kasih Allah, dan puncak dari kasih Allah ini didemonstrasikan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika dia menderita di atas kayu salib. Dan lewat penderitaan ini Allah kemudian memberikan perintah, memberikan firman-Nya, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, pagi ini dalam merayakan hari Paskah ini kita bisa kembali merenungkan salib Kristus. Bagaimana di atas salib Kristus kita bisa melihat puncak pemberontakan manusia. Di atas salib juga kita bisa melihat, karena pemberontakan manusia kita bisa melihat puncak murka Allah. Tapi di atas salib juga kita bisa melihat puncak kasih Allah. Dia memberikan anak tunggalnya supaya setiap orang yang percaya kepadanya, percaya kepada Yesus Kristus, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kita sedang memperingati hari Paskah. Maukah saudara percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhanmu pagi ini? Jawab sendiri dalam hati saudara. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman pagi ini. Kami belajar tentang salib Kristus. Bagaimana di atas salib Kristus kami bisa melihat bahwa di sana ada puncak pemberontakan kami sebagai manusia. Di atas salib juga kami bisa melihat puncak murka Allah. Tetapi di atas salib juga kami bisa melihat puncak dari kasih Allah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Dimuliakanlah Engkau di atas firman. Amin. Saudara, saya terus mengajak saudara untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Selamat Paskah, saudara.